Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah taala, di mana kita sampai masih pada muqaddimah. Kita sampai pada perkataan beliau, Imamud Da'wah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ka'adatihi fi katsirin min rasailihi yabtadi'uha bidu'ain liman yaqra' tilka risalah. Imamud Da'wah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana kebiasaan beliau dalam banyak risalah-risalah beliau memulai risalah ini beliau memulai risalah-risalah beliau itu dengan doa kepada orang-orang yang membaca risalah tersebut. Auliman wujihat ilaih, atau doa kepada orang yang dituju dengan risalah tersebut. Jadi risalah ini adalah untuk mereka, begitu ya, membahas syubhat yang ada di mereka. Wa hadza kama huwa ma'lum fihi tanbihu ala anna mabna al-ilmi wa da'wati ala rahmah wa tarahum bainal muallim wal muta'allim. Maka dari sini, sebagaimana telah kita ketahui, di sini ada tanbih, di sini ada isyarat dan reminder bahwa fondasi dari ilmu dan dakwah itu dibangun di atas rahmat dan tarahum, kasih sayang antara pengajar dan muridnya. Warahmah wa tarahum bainad da'iyah wal mad'u, dan rahmat dan kasih sayang antara dai dan mad'u, antara pengajar dan orang yang diajarkan. Lianna rahmah fi dzalika hiya sababut tawasul. Karena rahmat dalam dakwah, rahmat dalam mengajar itu adalah sebab, yakni tawasul, sebab tercapainya tujuan, sebab tetap berlangsungnya kajian tersebut, tetap berlangsungnya jadi proses belajar tersebut. Qala azza wa jalla, fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Fa bima rahmatin minallah, yakni fa bi rahmatin minallah linta lahum. Jadi karena rahmat dari Allah, engkau itu bisa berlemah lembut dengan mereka. Jadi sikap lemah lembut itu adalah juga karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi rahmatin minallah linta lahum wa ma fi hadhil ayat silah li ta'kidil jumlah. Di ayat ini kita lihat harus, yakni bukan harus ya, tapi kalau mau disederhanakan, maka ma di situ bisa kita hapus. Fa bi rahmatin minallah linta lahum. Tetapi di situ ada ma, fa bima rahmatin minallah linta lahum. Jadi apa makna dari ma di situ? Kenapa ada ma di situ? Maka ma di situ adalah silah li ta'kidil jumlah. Adalah yakni semacam penghubung untuk menekankan kalimat ini. Wa hiya allati tusamma zaidah, dan ini yang disebut sebagai zaidah, tambahan. Tetapi perhatikan, tambahan di sini yakni maksudnya tambahan lafaz. Tambahannya secara lafaz. Karena ada kaidah, tidak ada yang namanya zaidah di dalam Al-Qur'anul Karim. Zaidah maksudnya tambahan yang cuma sekedar ditambahkan, gitu ya, tidak berkontribusi apa-apa. Nah, tidak ada yang demikian di dalam Al-Qur'an tadi. Jadi walaupun kita sebut itu adalah zaidah, walaupun para ulama menyebut itu sebagai zaidah, walaupun Syekh Shalih Al-Syekh di sini menyebutnya sebagai zaidah, maknanya maksudnya adalah zaidah lafdh, zaidah secara lafaz. Tapi secara makna maksudnya adalah penekanan. Secara makna ada peran di situ, ada peran besar, yaitu menekankan poin bahwa berlemah lembutnya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang itu karena adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di catatan kaki, qala Syaukani rahimahullah fi Fathul Qadir, Syaukani rahimahullah beliau berkata di tafsir beliau Fathul Qadir, inda hadhil ayah, ketika menjelaskan ayat ini, wa ma fi qawlihi fa bima rahmatin minallahi linta lahum mazidan litakid. Jadi ma di ayat ini, ya, fa bima rahmatin minallahi linta lahum,
itu adalah mazidah, tambahan, tetapi litakid, untuk menekankan. Qalahu Sibawayh wa ghairuhu, ya, hal ini diucapkan oleh Sibawayh dan selainnya. Wa qala Ibnu Kaisan, innaha nakirah fi mawdi'i jarrin bil ba'. Ibnu Kaisan berkata ini adalah nakirah. Ini pendapat kedua berarti. Nakirah fi mawdi'i jarrin, dalam posisi jar, karena setelah ba, ya, fi mawdi'i jarrin bil ba, fabima rahmatin minallah. Fabima, setelah ba, ya, ini pasti jar, dan setelah ba pasti ism majrur. Nah, tidak ada yang bisa majrur kecuali ism. Fabima rahmatin minallah linta lahum, maka ini adalah nakirah fi mawdi'i jarrin bil ba wa rahmatun badalun minha. Jadi ma itu adalah majrur dan rahmah posisinya adalah badal dari ma. Badal. Jadi dia adalah badal dari ma, bukan taukid. Perhatikan, ini pendapat kedua. Wal awwal aula bi qawaidil arabiyyah. Akan tapi pendapat pertama itu lebih tepat, lebih utama sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa mithluhu qauluhu ta'ala fabima naqdihim mitsaqahum. Fabima naqdihim mitsaqahum. Ya, karena yakni maksudnya adalah fabinaqdihim mitsaqahum. Fabinaqdihim mitsaqahum. Karena mereka melanggar perjanjian yang telah mereka buat. Itu maknanya. Jadi fabima naqdihim maksudnya fabinaqdihim mitsaqahum. Wal jar wal majrur muta'alliq biqaulihi lintalahu. Maka jar dan majrur, di sini maksudnya yang mana? Fabima rahmatin. Fabima rahmatin minallah. Fabima rahmatin di situ adalah jar majrur. Minallah jar majrur juga. Tetapi di sini fabima rahmatin itu adalah jar majrur muta'alliq dengan perkataan lintalahum. Lintalahum di sini yakni kalimat utamanya, bisa kita sebut demikian, ya, unsur utama di kalimat tersebut. Kemudian ada jar majrur muta'alliq dengan kalimat lintalahum di sini. Nah, ketika jar majrur ini diawalkan, disebutkan pertama kali fabima rahmatin minallahi lintalahum, yakni urutan standarnya adalah lintalahum bima rahmatin minallah. Harusnya demikian, bukan harusnya ya, tapi maksudnya normalnya begitu ya, dalam urutan standar dalam bahasa Arab. Akan tapi di sini diawalkan wa qaddima alaihi li ifadatil qasr. Diawalkan ini dalam rangka untuk membatasi, yakni Nabi Muhammad SAW berlemah lembut kepada orang-orang itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makna hanya karena rahmat dari Allah engkau berlemah lembut. Nah, kata hanya di sini atau makna pembatasan di sini dari mana kita mendapatkannya? Karena jar majrurnya dikedepankan, padahal urutan standar, bukan urutan seharusnya. Ya, urutan seharusnya itu berarti kalau menyelisih itu tidak seharusnya. Ini enggak demikian juga. Urutan yang dibalik ini juga justru ini juga ada di dalam bahasa Arab. Tapi urutan standar, mungkin kita katakan standar ya. Urutan yang default, yang asalnya. Urutan yang asalnya adalah jar majrur itu diakhirkan. Wa tanwinu rahmatin litta'zim, dan tanwin rahmah litta'zim. Ada tanwin di rahmah di situ, fabima rahmatin. Sehingga ini menunjukkan rahmah itu nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nah, tanwin di sini, di rahmah di sini adalah dalam rangka untuk litta'zim, untuk mengagungkan, memuliakan. Ini salah satu makna dari tanwin. Taib, fabima rahmatin minallah lintalahu. Taib, jangan, tapi poin penting di sini. Jangan dipahami bahwa tanwin itu ada beberapa jenis, gitu ya. Jadi tanwin yang ini beda dengan tanwin yang itu. Ini sama-sama tanwin.
Misalnya, hadza kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Kitabun di situ ada tanwin. Tanwin yang ini enggak bermakna ta'zim, tapi tanwin yang ada di fabima rahmatin itu litakzim, untuk pengagungan. Jadi mengagungkan bahwa ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa enggak disebut fabima rahmatillah misalnya? Apa saudara? Lintalahum bi rahmatillah. Kenapa enggak disebut demikian? Kenapa disebut lintalahum bi rahmatin minallah? Bahkan lebih ditekan, lebih tidak hanya demikian tapi masih ditambahin ma. Lintalahum bima rahmatin minallah. Dan tidak cukup demikian tapi jar majrur kemudian dikedepankan. Fa bima rahmatin minallah lintalahum. Kalau fa di situ untuk yakni menyambung dengan ayat sebelumnya atau dengan kalimat sebelumnya. Fa bima rahmatin minallah lintalahum. Jadi kenapa di situ dipilih rahmah dalam bentuk nakirah? Kenapa disebut ditaruh tanwin di situ? Kenapa enggak kita pakai frase mudhaf ilaih saja? Maka jawabannya adalah lita'zim, untuk mengagungkan. Pengagungan kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik. Jadi jangan dipahami bahwa tanwin ini di rahmatin di sini beda dengan tanwin di hadza kitabun misalnya. Jangan dipahami demikian. Itu sama-sama tanwin, tapi maksudnya adalah yakni harus dipahami dari sini, maksudnya adalah terkadang tanwin itu bermakna demikian, terkadang tanwin itu bermakna demikian. Bukan karena tanwinnya berbeda, paham maksudnya? Dalam konteks ini tanwin bermakna ini, dalam konteks lain tanwin bermakna ini. Baik. Jadi ini tanwin yang sama dengan tanwin yang kita bahas ketika kita berkata bahwa nakirah itu tandanya adalah kemasukan tanwin. Paham maksud Anda? Jadi karena ada yang memahami bahwa tanwin ini bukan tanwin yang sama dengan tanwin yang masuk ke nakirah. Kita katakan sama. Jadi tanwinnya sama. Ini menunjukkan rahmah itu adalah nakirah. Tetapi maksudnya adalah nakirah dalam konteks tertentu bermakna ta'zim. Sebagaimana nakirah dalam konteks tertentu bermakna umum. Ketika dalam kalimat penafian dan pelarangan. Baik. Jadi ini maksud dari kalimat ini. Baik. Tentunya Anda paham bahwa ini harus untuk memahami poin ini antum harus mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu. Jadi afwan kalau ada yang belum mempelajari bahasa Arab baik di sini ataupun, tapi kalau di sini harusnya sudah mendapatkan materi itu, minimal materi tentang nakirah dan ma'rifah. Tapi yang Anda maksud mungkin yang menyimak kajian ini nanti di rekamannya. Kita lanjut ya. Yang seperti ini cuma sedikit, insyaallah ke depannya tidak harus ada background bahasa Arab. Wal ma'na anna linahu lahum ma kana illa bisababir rahmah al-'azimah minhu. Jadi maknanya adalah, makna dari ayat tersebut fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maknanya adalah bahwa lemah lembutnya Nabi Muhammad SAW pada mereka itu tidaklah kecuali karena sebab rahmat yang besar, rahmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Li ziyadati ta'kid fa du'a hadza natijun anir rahmah. Jadi ma di situ adalah untuk menekankan makna, dan fa du'a hadza natijun anir rahmah. Maka doa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal risalah beliau, di awal dari banyak risalah beliau, itu berasal dari rahmah, dari lemah lembutnya beliau. Wa hakadha yanbaghi 'ala al-mu'allim wa 'ala ad-da'iyah wa 'ala al-amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ay yakuna rahiman bil khalq. Maka wajib bagi seorang pengajar, seorang dai, seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, untuk ayyakuna rahiman bil khalq, untuk lemah lembut kepada makhluk, kepada manusia dan yang lainnya, ya makhluk secara umum. Kama wasafallahu azza wa jalla biyahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
tidaklah kami utus engkau kecuali ya sebagai rahmat kepada al-alamin, ya, semesta alam. Wa qala bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang lemah lembut, ya, raufun rahimun bil mu'minin, kepada kaum mukminin. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi wasfi halid da'i ila Allah ma ahli al-ma'siyah wa ahli an-nufur 'anil haqq, qala fi dzalik. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata dalam nuniyah beliau ketika menjelaskan kondisi dari seorang dai, seorang penyeru kepada Allah, bagaimana sikap dia kepada ahlul maksiyah, orang yang berbuat maksiat, wa ahli nufur 'anil haq, dan orang yang lari dari kebenaran, lari dari al-haq. Maka sifat dari seorang dai itu harus seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu ketika beliau berkata, waj'al liwajhika muqlataini kilahuma min khasyatir rahmani baqiyatan law syaa rabbuka kunta aidan mithlahum fal qalbu baina asabi'ir rahman. Waj'al liwajhika muqlatain, ya. Waj'al liwajhika muqlataini, jadikanlah di wajahmu itu dua mata, kilahuma min khasyatir rahmani baqiyatan, keduanya karena khasyah kepada Ar-Rahman, karena takut kepada Ar-Rahman, menangis. Lau syaa rabbuka kunta aidan mithlahum, seandainya Rabbmu berkehendak, maka sungguh engkau akan menjadi seperti mereka. Sama-sama bermaksiat, sama-sama lari dari kebenaran, sama-sama sesat. Fal qalbu baina asabi'ir rahman, maka hati itu ada di antara jari-jarinya Ar-Rahman, jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini sikap dari seorang dai kepada, kalau misalkan ada orang yang dia seru atau ada jamaah yang kemudian yakni merupakan ahlul maksiyah, orang fasik atau lari dari kebenaran, tidak mau menerima ilmu. Hatta hina taqaul hudud wa tutabbaq. Bahkan walaupun ketika itu yakni orang tersebut yang lari dari kebenaran tersebut atau ahli maksiat tersebut harus dikenakan hukuman had. Fahiya tutabbaq ala wajhir rahmah la ala wajhil intiqam. Maka hukuman had tersebut diterapkan karena rahmah, karena lemah lembut, bukan karena balas dendam, atau bukan karena menghukum, yakni menyiksa, bukan. Jadi kita berbicara masalah niat. Kalau hukuman hadnya kan pasti dikerjakan, betul tidak? Hukuman hadnya secara zahir sama. Pembunuh sama-sama dikisos. Ketika keluarga korban minta ulil amri untuk dikisos, kalau keluarga korban memaafkan, ya sudah, ulil amri tidak mau kisos. Rajam untuk zina, ya, potong tangan untuk pencuri, dan seterusnya. Ini semua secara zahir, ya, sama-sama diterapkan. Tapi nanti yang membedakan adalah hatinya bagaimana, niatnya bagaimana. Niat dari orang yang menerapkan, niat dari ulil amri, niat dari orang yang menerapkan, ya. Menerapkannya dalam konteks karena ini rahmah. Gimana kok bisa? Yani mengkisos, membunuh pembunuh, kok bisa dalam konteks ini karena rahmah? Merajam pezina, memotong tangan pencuri, ini gimana? Kok bisa? Gimana yang dibentuk niat bahwa ini adalah rahmah? Jadi maksudnya adalah, ala kulli hal ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Betul tidak? Ini kewajiban ulil amri untuk melaksanakan. Kalau mereka tidak melaksanakan, ya urusan mereka nanti di akhirat gimana? Tapi tugas kita adalah menasihati, ya. Nah sekarang ketika kita mengetahui hal tersebut, ketika kita mengetahui orang ini telah berbuat dosa besar tersebut, pembunuhan atau zina atau pencurian, maka yakni hukuman had ini berfungsi bagi dia sebagai kafar, sebagai penghapus dosa bagi dia, sebagai yakni
bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ketika itu diaplikasikan, ketika itu diterapkan kepada dia dijatuhi hukuman had tersebut, maka itu adalah ketika itu juga disertai dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita pada hakikatnya menolong dia. Jadi pada hakikatnya kita rahmah, lemah lembut, kasih sayang kepada dia, supaya dia nanti di akhirat terbebas dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dihukum had di dunia, begitu ya. Jadi ini maksud dari niat rahmat tersebut. Wa rahmatun bihadzal ladzi istahaqqa tilkal uqubah. Ya, istahaqqa tilkal uqubata an tasallata alaihi syaitanu faja'alahu mustahiqqan lidzalik. Jadi rahmah di sini kepada orang yang akhirnya berhak mendapat hukuman tersebut karena dia telah dikuasai oleh syaitan, yang syaitan itu membuat dia jadi berhak untuk dikenai hukuman tersebut. Kal asir min ahbabika idza waqa'a fi aidil adu, seperti tawanan dari orang yang engkau cintai. Ada teman kita, keluarga kita, tapi ditawan musuh. Ya, idza waqa'a fi aidil adu, ketika ditawan oleh musuh. Maka sama seperti orang yang bermaksiat ini, dia ditawan dan dikuasai oleh syaitan. Maka gimana sikap kita? Nah, sikap kita adalah kita tentunya ingin menyelamatkan orang tersebut. Ingin menyelamatkan orang tersebut. Nah, qadarullah, kemaksiatan yang dilakukan, dosa besar yang dilakukan oleh orang yang kita cintai tersebut, qadarullah membuat supaya dia terbebas dari tawanan syaitan tersebut, membuat dia harus dihukum had. Membebaskannya adalah dengan cara dihukum had. Jadi gimana? Ya sudah, kita mau tidak mau melaksanakan ini, betul tidak? Dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan. Ketika itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Ya, tapi ini tentunya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ini? Ulil amri. Bukan dilaksanakan oleh orang per seorang, ya. Baik. Fa hadha taqdim bid-du'a min al-imam rahimahullah fihi tanbih ala dzalik. Maka mengawali doa ini ketika di matan Al-Qawaidul Arba', ketika penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengawali dengan kalimat as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Nah, ini kan doa, betul tidak? Aku berdoa kepada Allah, kemudian nanti langsung ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk memeliharamu, menolongmu, menjagamu di dunia dan di akhirat. Dan seterusnya, wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan seterusnya. Jadi sampai akhir paragraf tersebut itu semua adalah doa. Jadi mengedepankan doa ini, mengawali risalah ini dengan doa, ini adalah isyarat bahwa ini adalah rahmat dari penulis, rahmat dari penulis kepada yakni murid-muridnya. Wa kana fi ma da'a annahu sa'ala Allah azza wa jalla ay yaj'alana mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah. Dan apa yang didoakan oleh penulis yang beliau sebutkan dalam doa beliau, bahwa beliau meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk menjadikan kita, yani kita para pembaca sekarang, sebagai orang yang ketika diberi nikmat maka dia bersyukur, ketika wa idza tuliya sabara, ketika diberikan musibah maka dia bersabar, wa idza aznaba astaghfara, ketika dia berbuat dosa maka dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Maka tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan, dan sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, ini tanda kebahagiaan juga yang juga merupakan kunci kebahagiaan, ya. Tanda kebahagiaan dan juga sekaligus kunci kebahagiaan. Idza u'tiya syakara, jika dia diberi maka dia bersyukur. Li'annal ata' min Allah. Ya, li'annal ata' min Allah azza wa jalla ni'matan. Li'annal ata'a min Allah azza wa jalla ni'matun. Karena pemberian dari Allah itu adalah nikmat.
Wallahu azza wa jalla yuhibbus syakirin min ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat syukur dari para hambanya. Wa syukru yakunu bilisanil maqal wa yakunu bil amal. Dan syukur itu dilakukan dengan perkataan dan juga dilakukan dengan amalan. Faqaluhu azza wa jalla anishkur li wa liwalidaik. Ya, bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tua. Yani berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Yakni apa? Bil maqal wa bil amal. Dengan perkataan dan dengan perbuatan. Dengan perkataan dan dengan perbuatan. Syukur itu adalah dengan perkataan dan dengan perbuatan. Wa qalu azza wa jalla i'malu ala Daud syukra. I'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramallah, yakni lakukanlah ketaatan, lakukanlah kebaikan wahai ala Daud, keluarga Daud, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min jihatil amal. Ayat ini dalil bahwa syukur itu adalah dengan beramal. Wa qaluhu azza wa jalla washkuru li wa la takfurun. Bersyukurlah engkau, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Hadza min jihatil qawli wal amal. Adapun ayat ini maka dari sisi perkataan dan perbuatan. Wa li hadza iftaraqa syukru anil hamdi. Oleh karena itu syukur itu berbeda dengan al-hamd. Al-hamd seperti di firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi bedakan antara syukur dan hamd. Hamd pujian sering kita sebut, sering kita terjemahkan pujian. Syukur ya, yaitu syukur gitu ya. Apa bedanya? Sebelum kita lanjut. Jadi syukur dengan hamd itu, kalau antum mengetahui diagram Venn atau diagram Venn itu, ada lingkaran di sini, ada lingkaran di sini. Anggaplah lingkaran yang ini adalah syukur. Baik. Sedangkan lingkaran yang ini adalah hamd. Dan ada daerah yang beririsan, ada daerah yang bersentuhan begitu ya. Dua lingkaran kemudian sebagiannya bersentuhan, nah seperti ini. Jadi dari satu sisi syukur itu lebih umum daripada hamd. Dari satu sisi yang lain, hamd lebih umum daripada syukur. Baik. Syukur lebih umum daripada hamd dari sisi bahwa syukur itu dengan perkataan dan perbuatan. Kita bersyukur kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan. Kita bersyukur dengan kedua orang tua kita, bersyukur dalam artian berterima kasih gitu ya. Dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Birrul walidain. Birrul walidain itu perkataan dan perbuatan. Dan itu adalah bentuk syukur kepada kedua orang tua kita. Jadi syukur itu bisa dengan perkataan dan perbuatan. Sedangkan hamd cuma dengan perkataan saja. Sedangkan hamd cuma dengan perkataan saja. Jadi bayangkan kalau ini lingkaran hamd, maka ketika seorang memuji Allah Subhanahu wa taala, tentunya hamd tadi dengan lisan saja, dengan pujian. Ada orang yang memuji pada saat itu, ada orang yang hanya memuji saja. Berarti dia melakukan hamd saja, betul tidak? Dan juga melakukan syukur. Betul? Dia melakukan hamd dan melakukan syukur. Karena kan syukur juga bisa dengan lisan, betul tidak? Nah, berarti dia berada di mana? Di area tengah-tengah yang diarsir itu. Ada orang lain yang dia tidak mengucapkan lisan, tapi dia beramal dalam rangka syukur kepada Allah. Berarti dia cuma syukur saja. Bisa disifati dengan, oh dia memuji Allah. Tidak bisa, betul tidak? Karena dia tidak mengucapkan dengan, pada saat itu dia lagi apa misalkan? Lagi bersedekah misalkan, melakukan amalan ketaatan, beramal dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ya, tapi dia tidak mengucapkan apa-apa dengan lisannya. Apakah kita bisa katakan dia sedang memuji Allah? Dia tidak sedang berkata apa-apa, tapi dia sedang bersedekah. Nah, tapi dia sedang beramal. Kita katakan dia sedang beramal dalam rangka bersyukur kepada Allah. Berarti apa? Orang ini berarti berada di lingkaran syukur yang tidak Ini anggap di sini lingkaran syukur.
Ya, di sini lingkaran hamd. Dia di lingkaran syukur yang tidak bersentuhan dengan lingkaran hamd. Dia cuma beramal saja. Jelas ini? Jelas. Nah, jadi orang bisa memuji Allah dengan lisannya. Ketika dia memuji Allah dengan lisannya, berarti kita bisa sebut dia memuji Allah dengan lisannya. Dan kita juga bisa sebut dia sedang bersyukur kepada Allah dengan lisannya, betul tidak? Berarti dia berada di lingkaran yang diarsir, lingkaran yang irisan ini, lingkaran tengah-tengah tempat pertemuan dua lingkaran syukur dan dua lingkaran hamd. Jelas ini? Sedangkan kalau ada orang yang cuma beramal saja pada saat itu tapi tidak mengucapkan apa-apa, kita katakan dia bersyukur kepada Allah dengan amalan ketaatannya tersebut, tapi dia tidak sedang mengucapkan hamd karena dia tidak mengatakan apa-apa, ya. Jadi dia berada di lingkaran syukur yang tidak diirisi oleh lingkaran hamd. Jelas? Baik. Kemudian sebaliknya, sekarang jadi syukur dari sisi ini lebih umum daripada hamd. Ya, betul tidak? Syukur lebih umum karena syukur mencakup perkataan dan perbuatan. Sedangkan hamd cuma perkataan saja. Adapun hamd dari sisi yang lain lebih umum daripada syukur. Hamd itu lebih umum daripada syukur. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa syukur itu hanya ketika kita dalam konteks mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi dia sebagai timbal balik begitu. Kita mendapatkan nikmat dari Allah, makanya kita bersyukur. Sedangkan hamd yaitu pujian, walaupun tidak sedang dalam konteks mendapatkan nikmat, tidak sedang dalam konteks membalas nikmat dari Allah, tapi hanya karena yakni sekedar bahwa Allah adalah zat yang maha terpuji, maha sempurna, maha berilmu, maha bijaksana, maha mendengar, maha melihat, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini sifat-sifat kebaikan, betul tidak? Sifat-sifat yang sempurna. Sehingga cuma dengan sifat itu saja Allah berhak untuk dipuji dan satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Maka pujian dari sisi ini lebih umum. Karena seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam konteks dia membalas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dia, atau bukan karena dalam konteks membalas nikmat, tapi karena memang Allah berhak untuk dipuji. Paham ini? Dari sisi ini hamd lebih umum daripada syukur, betul tidak? Nah, sehingga itulah mengapa ketika ada orang yang mengucapkan alhamdulillah dan dia niatnya konteksnya adalah karena dia baru saja mendapatkan nikmat, maka dia berarti kita bisa katakan dia memuji Allah, betul tidak? Dan kita bisa juga katakan dia sedang bersyukur kepada Allah. Karena dalam konteks dia mendapatkan nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah. Betul tidak? Berarti dia berada di lingkaran yang diarsir ini. Lingkaran syukur dan lingkaran hamd bertemu di bagian tengah, daerah irisan. Nah, orang ini berada di tengah situ. Tapi kalau ada orang lain yang mengucapkan alhamdulillah, bukan karena dalam konteks dia mengucapkannya, bukan dalam konteks karena baru saja mendapatkan nikmat dari Allah, tapi karena dalam konteks dia bertafakur, kemudian bertadabbur, kemudian dia mengingat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, kemudian dia memuji Allah, betul tidak? Maka ini kita katakan dia mengucapkan hamd karena apa? Karena sekedar, bukan karena sekedar ya, karena mengingat ini betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena konteks sebagai balasan atas nikmat yang baru saja dia dapatkan atau yang selama ini dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembali kepada masalah niat dari si pengucap gitu. Dia mengucapkannya dalam konteks apa? Niat dan konteks yang ada di situ. Jadi dari sisi ini hamd lebih umum daripada syukur. Itulah makna dari al-umum min wajhin wal khusus min wajhin. Al-umum min wajhin wal khusus min wajhin. Jadi umum dari satu sisi dan khusus dari satu sisi. Baik. Sekarang kita baca di sini ada perkataan penting dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ala hadza fakatsirun minan nas yaqul alhamdu a'ammu minasyukr min jihati asbabihi.
Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, banyak dari para ulama, ya maksudnya minan nas di sini para ulama. Banyak dari para ulama yang berkata, alhamdu itu lebih umum daripada asyukur dari sisi sebabnya. Fa innahu yakunu ala ni'matin wa ala ghairi ni'matin. Karena hamad, alhamdu itu bisa berasal karena nikmat, dalam konteks nikmat, mendapatkan nikmat, atau dalam konteks selain nikmat. Yani maksudnya konteks memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa syukur a'ammu min jihati anwa'ihi. Akan tapi syukur lebih umum daripada hamad dari sisi kategorinya, jenisnya. Fa innahu yakunu bil qalbi wal lisani wal yad. Karena syukur itu bisa dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Sedangkan hamad cuma dengan lisan. Fa idza kana kullu makhluqin fihi ni'matun. Fa idza kana kullu makhluqin fihi ni'matun lam yakunil hamdu illa ala ni'mah. Walhamdulillahi ala kulli hal li'annahu ma min halin yaqdiha illa wa hiya ni'matun ala ibadihi. Ya, fa idza kana kullu makhluqin fihi ni'mah lam yakunil hamdu illa ala ni'mah. Ya, jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa sebenarnya tadi kan kita bilang bahwa orang ini mengucapkan hamdu bisa dalam konteks karena dia sedang memikirkan bagaimana, betapa agungnya, betapa sempurnanya Allah. Betul tidak? Ala kulli hal, kata Syekhul Islam, setiap makhluk di setiap kondisinya dia tetap mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dalam konteks dia cuma sekedar memuji Allah bukan karena sebagai balasan dari nikmat, betul tidak? Dia bisa bertafakur dan bertadabbur dan mengingat bahwa Allah itu adalah zat yang maha terpuji. Ini sendiri adalah nikmat, betul tidak? Bahkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat kesehatan, nikmat dunia. Fakta bahwa dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengingat dan merenungi dan akhirnya kemudian memuji Allah, ya, ini adalah nikmat juga, betul tidak? Itu kata Syekhul Islam. Sehingga alhamdulillah itu tidaklah kecuali pasti karena nikmat. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mau mengkritisi yang tadi kita sebutkan maksudnya. Tadi kan hamdu, kalau syukur itu dalam konteks karena nikmat, betul tidak? Sedangkan hamdu dalam konteks bukan karena nikmat, tapi karena ketika orang tersebut memikirkan keagungan Allah, baru kemudian disebutkan di situ di bawah itu adalah alhamdulillah, begitu ya. Maka wallahu alam, seolah-olah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hendak mengkritisi poin tersebut. Walhamdulillah ala kulli hal. Beliau kemudian melanjutkan, alhamdulillah itu pada setiap kondisi. Li'annahu ma min halin yaqdiha illa wa hiya ni'matun ala ibadihi. Karena tidaklah ada kondisi tertentu yang membuat orang tersebut bisa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, bisa memuji Allah, illa wa hiya ni'matun ala ibadihi, kecuali bahwa itu adalah nikmat dari Allah kepada hambanya. Jadi fakta bahwa dia bisa memuji Allah itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pendapat yang tadi disebutkan itu banyak sekali disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa alhamdulillah itu kalau syukur itu karena dalam konteks sebagai balasan terhadap nikmat, sedangkan alhamdulillah itu dalam konteks sebagai balasan terhadap nikmat, dan juga ya ketika orang tersebut bertadabbur memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha terpuji, maha sempurna. Ya, jadi ala kulli hal para ulama tetap menyebutkan pendapat tersebut, walaupun zahirnya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hendak mengkritisi poin tersebut, begitu ya.
Kenapa demikian? Ya karena ini kembali kepada niat, bukan kepada hakikat. Kembali kepada niat, bukan kepada hakikat. Hakikatnya setiap kondisi kita pasti kita mendapatkan nikmat dari Allah, betul tidak? Walaupun tidak kita sadari, kita bisa nafas saja itu adalah nikmat dari Allah, betul tidak? Tapi ketika orang mengucapkan alhamdulillah, apa niat dia? Dia mengucapkannya karena dia baru saja mendapatkan nikmat dari Allah, atau dia memikirkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia selama ini, atau karena dia memikirkan, merenungkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna, yang indah, ya, sehingga dia kemudian memuji Allah. Ya, masya Allah, tabarakallah, Allah, zat yang maha besar, zat yang maha agung, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya, betul tidak? Ya, jadi ini kembali kepada niat, bukan kepada hakikat. Ya, paham maksud perkataan itu? Nah, jadi itu mengapa Allah alam para ulama tetap menyebutkan pendapat yang tadi, dan ana lebih cenderung untuk pendapat yang tadi tetap bisa kita sebut. Fasyukru yakunu an ni'matin wa amal hamdu faqad yakunu muqabila ni'mah. Maka syukur itu karena nikmat, sedangkan alhamdu bisa karena nikmat dan bisa karena bukan karena nikmat. Bisa karena nikmat dan bisa bukan karena nikmat. Ini yang tadi kita sebutkan. Yakunu sada'an mubtada'an. Bisa jadi alhamdu itu sebagai pujian yang ini mubtada'an, bukan karena alasan karena mendapatkan nikmat, tapi memang orang tersebut pada saat itu ingin memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi di sini alhamdulillah lebih umum daripada asyukur. Wa syukur yakunu bil lisani wa bil amal. Dan syukur itu dilakukan dengan lisan dan dengan amalan. Wa amal hamdu fa yakunu bil lisan dunal amal. Adapun alhamdu itu dengan lisan saja, bukan tanpa dengan amalan. Fi furuqin ma'rufatin inda ahli ilm. Ini adalah perbedaan yang dikenal di kalangan para ahli ilmu. Hadza mimma yanbaghi tadabburuhu. Ini yang termasuk yang wajib untuk ditadabburi. Wa huwa anna al-'abda idza utiya ata'an syakara ata Allahi azza wa jalla. Yani bahwa ketika seorang hamba, ketika dia diberi nikmat oleh Allah, maka dia mensyukuri pemberian Allah tersebut, mensyukuri nikmat Allah, nikmat dari Allah tersebut. Wa syukrul ata'i kama sabaqa bayanuhu bil qawli wa bil amal. Dan syukur dengan syukur karena diberikan karunia oleh Allah itu adalah dengan perkataan dan perbuatan. Baik, mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ini masih belum selesai, masih akan membahas tentang bagaimana yakni perincian bersyukur dengan perkataan dan bersyukur dengan perbuatan. Insyaallah itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.